Alhamdulillah, Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan nikmatnya hari ini kita bisa berkegiatan melaksanakan ibadah, duduk bersimpuh di tempat yang terbaik, masjid, yang zikir kita, duduk kita dan seluruh kebaikan kita akan menjadi tambahan amal buat kita. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Salawat dan salam sepatutnya dan selayaknya kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal pada kalender Hijriyah. Maka di bulan Rabiul Awal mengingatkan kita lahirnya manusia agung, lahirnya tauladan terbaik, pemimpin umat, uswah hasanah buat orang beriman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap umat, setiap kelompok pasti memiliki panutannya masing-masing, idolanya masing-masing, tokoh yang dikaguminya. Maka umat Islam punya sosok yang utama, punya tokoh yang ideal, punya pemimpin tidak hanya di dunia tapi juga pemimpin di akhirat, yang kepadanya kita belajar. Kepada beliau kita tahu banyak hal. Bahkan karena beliaulah kita mengenal hidup dan tata cara hidup, dan juga mengenal Tuhan yang maha hidup, yang karena Allah yang maha hidup inilah hidup kita menjadi lebih hidup. Maka sosok yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat sentral. Bahkan nama beliau sejajar tertulis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hamba Allah, kedekatan kita dengan beliau pun begitu luar biasa. Ketika kita memuji Allah dalam sholat, diikuti dengan penghormatan kita kepada yang mulia. Ketika kita memuji Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, maka kita lanjutkan dengan penghormatan kita kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi, dan keselamatan tercurah kepada engkau ya Rasulullah. Demikian di dalam doa-doa kita. Kita ketika mau berdoa
maka Rasulullah mengajarkan falyabda bitahmidillah wassana alaih. Awali dengan memuji Allah, awali dengan mengagungkan Allah, summal yusalli ala nabi, kemudian lanjutkan dengan bersolawat kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa Rasulullah begitu berarti dalam hidup kita. Bahkan kalau kita tidak kenal Rasulullah, maka mungkin kita juga tidak kenal Allah. Mengimani Rasulullah mengharuskan mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ketika mengimani Rasulullah sebagai utusan, maka kita akan kenal siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita, dan bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Dan bersama Rasulullah, maka insya Allah keselamatan, keberkahan, kebahagiaan akan diperoleh oleh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kalau hari ini kita duduk sholat, ibadah, dari mana kita tahu kalau bukan dari yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hamba Allah, kita mencintai Allah karena Allah begitu baik. Kita mencintai Allah karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Tapi bagaimana kita mencintai Allah? Bagaimana kita mencintai Allah yang Maha mencintai? Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umat Islam, kepada orang beriman, jika mereka mencintai Allah, jika mereka menyatakan mereka cinta kepada Allah, fattabi'uni. Apa jawaban Allah? Rasul menyampaikan, fattabi'uni, ikuti yang mulia, ikuti yang dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maka yuhibbukumullah, cinta Allah akan diberikan. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah, ampunan Allah akan diberikan kepadanya. Jadi ini menjadi tolok ukur, indikator. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ingin disayang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, maka cintailah Rasulullah, muliakanlah Rasulullah, ikutilah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah Rasulullah yang Allah takdirkan lahir ke dunia, hidup di dunia, menjadi mursyid, pembimbing, menjadi penentu arah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan bahwa apa yang keluar dari lisan beliau, apa yang tampak dari perilaku beliau berdasarkan bimbingan wahyu dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tapi yang ada ia berbicara, berbuat, bertindak berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hamba Allah, maka kalau yang Rasulullah sampaikan adalah karena bimbingan wahyu, kalau yang beliau lakukan adalah berdasarkan bimbingan wahyu, maka yang ada adalah kebenaran, yang ada adalah kebaikan, yang ada adalah kemaslahatan, yang adalah tuntunan yang akan menyelamatkan manusia. Dikuatkan dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh yang mulia Rasulullah, ikuti sebagai sebuah tuntunan.
ikuti sebagai sebuah pedoman. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh yang mulia, apa yang dicegah oleh yang mulia, maka hindari sejauh-jauhnya. Karena kalau Rasul menyuruh, kalau Rasul mentitahkan, maka kebaikan yang ada. Tapi ketika Rasul melarang, maka yang ada mudarat dan mafsadat yang akan terjadi. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka mencintai Rasulullah adalah sebuah keharusan, dan mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti ajaran beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengetahui sunnahnya, mencintai Rasulullah mengharuskan kita untuk berakrab-akrab dan berdekat-dekat dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan tentu tidak cukup hanya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu ada yang mujmal, ada yang sifatnya umum, ada yang mutasyabih, muhkam dan mutasyabihat. Maka disitulah pentingnya keterangan, bayan, rincian dari ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang tercantum di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa itu hadis? Ma usnida ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Yang disebut hadis adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Rasulullah. Rasul kadang berkata sebagai nasihat langsung, tapi kadang Rasul juga berbuat dan perbuatan Rasul disaksikan oleh sahabatnya. Itu juga hadis. Dan kadang Rasul melihat ada sahabat melakukan sesuatu, Rasul nggak melarang, Rasul juga nggak nyuruh. Itu juga hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para sahabat hadir bersama Rasul sebagai perekam yang ulum, sebagai orang yang mengetahui banyak tentang kehidupan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Ummul Mukminin, bagaimana perilaku, bagaimana perbuatan, bagaimana karakter Rasulullah dalam kesehariannya?" Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Jadi kalau pengen tahu bagaimana penafsiran Al-Qur'an, terjemah Al-Qur'an, makna Al-Qur'an, maka lihatlah perbuatan Rasulullah. Bagaimana mengetahui perbuatan Rasulullah? Maka menjadi keharusan buat kita membaca sirah-sirah an-nabawiyah, sejarah-sejarah Rasulullah. Bagaimana mengetahui sejarahnya? Maka bacalah dari kitab-kitab yang mu'tabar atau mendengar uraian-uraian sirah dari para ulama kita yang mereka banyak membaca tentang sejarah yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an hanya bicara aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Lantas bagaimana rincian tentang zakat? Bagaimana pelaksanaan salat? Maka kita akan temukan penjelasannya dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang salat jamaah misalnya, Rasulullah selalu menjalankan salat jamaah. Maka kebiasaan Rasulullah itu adalah hadis dan sunnah beliau. Kalau Rasul melakukan sesuatu, maka berarti itu baik. Kalau Rasul mencontohkan sesuatu, berarti itu baik. Dan apa yang dihindari oleh Rasulullah, berarti itu adalah keburukan. Maka sebuah keniscayaan buat kita untuk lebih banyak, lebih sering, lebih semangat untuk mengetahui bagaimana Rasulullah berperilaku dalam kehidupan beliau. Mudah-mudahan momentum Rabiul Awwal, bulan di mana yang mulia dilahirkan, dan juga bulan di mana Rasulullah diwafatkan. Karena Rasulullah itu wafat dan lahirnya di tanggal yang sama, di hari yang sama, di bulan yang sama. Beliau lahir dan wafat
di tanggal 12. Beliau lahir dan wafat di hari Isnin. Beliau lahir dan wafat di bulan Rabiul Awal. Apakah ini sebuah kebetulan? Enggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Yang ada adalah ketentuan dan ketetapan dari yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mulia maka akan dimuliakan karena akhlaknya. Orang menjadi mulia karena perilakunya yang agung. Orang menjadi terhormat karena karakternya yang kuat menyampaikan misi-misi kebaikan. Dan itulah yang menjadi tujuan kenapa Rasulullah dilahirkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat buat semesta alam. Ayat ini tidak bicara tidak aku utus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat bagi orang Arab. Tidak. Ayat ini tidak bicara tidak aku utus engkau ya Muhammad buat orang-orang timur saja. Tidak. Tapi ayat ini bicara global dan menyeluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat buat semesta alam. Maka kita akan temukan umat Rasulullah, kita akan temukan pengikut Rasulullah ada di seluruh penjuru dunia. Maka ketika syahadatnya sama, ketika tauhidnya sama, ketika kiblatnya sama, nabinya sama, maka dia adalah saudara kita dunia dan akhirat. Ikatan ukhuwah Islamiyah akan menyatukan kita dunia dan akhirat. Kalaupun tidak ada hubungan darah, tetapi doa antar muslim, doa antar umat Rasulullah sampai dunia dan akhirat. Bukankah Rasul mengajarkan dalam setiap Jumat, Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini bicara tentang universalitas agama Islam. Asal dia Islam, asal dia iman, wafat atau hidup, tidak ada hubungan darah, maka dia mendapatkan manfaat dari doa saudaranya yang muslim, dunia dan akhirat. Inilah dahsyatnya ajaran yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesatuan dan persatuan umat Islam diikat oleh akidah yang sama. Digambarkan kasih sayang, kelembutan orang Islam itu seperti satu tubuh yang satu. Yang kalau ada satu bagian dari tubuh itu sakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasakan sakit. Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minin fi tarahimihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fis sahari wal humma." Perumpamaan orang Islam, perumpamaan orang beriman dalam cinta dan kasihnya, dalam kelembutannya, seperti tubuh yang satu. Yang kalau ada di antara bagian tubuh itu merasakan sakit, yang lain akan merasakan sakit. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hak orang Islam atas orang Islam yang lain adalah ketika diucapkan salam, maka dia menjawab. Ketika minta nasihat, dinasehati. Ketika sakit, ditengok. Ketika meninggal, diantar. Dan ketika dia bersin, maka ia berdoa, yarhamukallah. Yang mendoakan, didoakan lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indahnya antara umat berislam, saling menguatkan satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain. Kenapa demikian? Karena kebersamaan orang Islam tidak hanya di dunia. Kebersamaan orang Islam tidak hanya di planet dunia, tapi akan berlanjut sampai nanti di alam mahsyar, di alam akhirat, di mana kita berada di panjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim." Kami akan panggil manusia nanti di hari akhirat. Kami akan seru manusia nanti pada hari kiamat dengan imam mereka. Siapakah imam kita? Yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita semakin mengenal beliau,
semakin mencintai beliau, semakin bersemangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan kita adalah orang yang berhak menjadi umat beliau yang mendapatkan pengakuan dari yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم